Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Didin Solahuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan biomasa pada integrated agriculture atau pertanian terintegrasi. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam sangat banyak. Di antaranya luas lahan pertanian 36, juta hektar, juga memiliki jumlah hewan ternak, di antaranya sapi potong 17,6 juta, sapi perah 0,5 juta, kambing 18,5 juta, dan domba 14,1 juta. Agar dapat mewujudkan sustainable agriculture, maka diperlukan integrated farm management. Salah satunya dengan menerapkan eco-farming. Di sini contohnya kita mulai siklusnya, yaitu dari tanaman pertanian. Ada contohnya adalah tanaman jagung dan juga rumput gajah, di mana tanaman jagung dan rumput gajah digunakan sebagai pakan hijau bagi hewan ternak sapi potong. Kemudian sapi potong dapat menghasilkan produk hasil peternakan, yaitu daging. Nah, tentunya hewan ternak sapi ini akan menghasilkan limbah, yaitu kotoran sapi. Nah, sebagai siklus eco-farming, kotoran sapi ini dapat kita gunakan sebagai biogas, akan kita masukkan melalui biogas reaktor atau biodigester, sehingga menghasilkan biogas. Biogas dapat digunakan untuk sumber energi memasak, kemudian juga dapat di-generate menjadi energi listrik. Selain menghasilkan biogas, biogas reaktor juga menghasilkan pupuk kandang yang dapat digunakan sebagai pupuk bagi tanaman pertanian, yaitu jagung dan rumput gajah. Dan tanaman pertanian ini akan menghasilkan produk hasil pertanian. Biogas merupakan suatu gas yang dihasilkan dari proses anaerobik atau fermentasi bahan-bahan organik. Bahan yang sangat dibutuhkan dalam membuat biogas yaitu asam-asam organik yang terkandung di dalam bahan organik oleh bakteri pengurai metanogen pada sebuah biodigester. Anaerobic digester atau biodigester adalah suatu teknologi yang memanfaatkan proses biologis, di mana bahan organik oleh mikroorganisme anaerobik terurai dalam ketiadaan oksigen terlarut atau dalam kondisi anaerob. Mikroorganisme anaerobik mencerna bahan masukan organik yang diubah melalui degradasi anaerobik menjadi bentuk yang lebih stabil. Di antaranya menghasilkan gas campuran energi tinggi atau biogas yang terutama terdiri dari metan atau CH4 dan karbon dioksida. Ada 4 tahapan biologis dan kimia dalam proses anaerobic digester. Yang pertama adalah reaksi kimia dari hidrolisis, di mana molekul-molekul organik kompleks yang dipecah menjadi gula sederhana, asam amino, dan asam lemak dengan penambahan gugus hidroksil. Tahap kedua adalah proses biologi sasienogenesis, lebih lanjut dengan asidogen menjadi molekul sederhana. Asam lemak volatil terjadi, memproduksi amonia, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida sebagai produk sampingan. Tahap ketiga adalah proses biologi sacetogenesis, di mana molekul sederhana dari asidogenesis lebih lanjut dicerna oleh asetogen untuk menghasilkan karbon dioksida, hidrogen, dan terutama asam asetat. Tahap keempat adalah proses biologis metanogenesis, metana, karbon dioksida, dan air yang diproduksi oleh metanogen. Produk dari biodigester
Yang pertama adalah biogas, di mana biogas dapat kita manfaatkan sebagai gas rumah tangga, gas pembangkit listrik, dan bahan bakar gas untuk kendaraan. Selanjutnya, biodigester juga menghasilkan pupuk kandang yang dapat digunakan untuk memperkaya unsur hara bagi tanaman serta memperbaiki struktur tanah pertanian. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.